kita berdoa. Bapa, kami bersyukur setiap pagi Engkau mau mengisi kami dengan firman kebenaran-Mu. Setiap pagi Engkau nyatakan kasih setiamu di tempat ini Tuhan. Kami boleh menaikkan puji-pujian, menyembah dan meninggikan Engkau. Setiap pagi kami boleh berkesempatan untuk berjumpa dengan Engkau, menikmati akan hadirat-Mu. Kami bersyukur bahwa kami tidak jauh daripadamu Tuhan. Engkau selalu dekat. Lebih ketika kami mendekat maka Engkau ada selalu beserta dengan kami, Immanuel. Bapak, kami bersyukur kalau pagi hari ini pun setelah kami mengawali dalam pujian dan penyembahan, kami juga mau meneduhkan hati dan pikiran kami. Kami mau terima apa yang berasal daripadamu sesuai dengan firman kebenaran-Mu. Berkati kami Tuhan, mampukan kami. Biar kami boleh belajar daripada setiap tuntunan dan kebenaran daripada firman-Mu. Dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku yang setia atas setiap apa yang Engkau kehendaki dalam hidup kami. Singkapkan semua yang terselubung, bukakan yang tersembunyi Tuhan. Supaya kami benar-benar boleh menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa dibentuk dan semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan percaya Engkau beracara atas kami. Mari Roh Kudus berbicaralah di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Baik yang ada di sini juga yang mengikuti streaming. Kita akan belajar satu hal yang tertulis di dalam 1 Timotius 6 ayat 12 tentang pertandingan iman. Dikatakan bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Paulus berkata kepada Timotius, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Kita sebagai orang percaya ternyata mau tidak mau ketika kita terima Tuhan Yesus dan percaya pada Tuhan Yesus, kita masuk track untuk kita harus bertanding dalam iman. Siapa musuh kita? Oh, tetangga kita. Tidak, saudara. Musuh kita itu ada banyak, terutama kedagingan kita, keinginan kita ya melawan dosa, tapi kita pengennya berbuat dosa. Dosanya kan kecil. Ya pikir nggak ada dosa kecil, dosa besar ya. Semua itu tetap kalau tidak sesuai dengan firman itu dosa. Dikatakan bahwa kita harus bertanding, masuk dalam sebuah lomba, pertandingan iman yang benar. Iman tentu saja yang benar, yang ada iman kepada Kristus. Kita baru selesai memperingati 77 tahun kemerdekaan Indonesia. Banyak pertandingan ya, banyak lomba-lomba, termasuk di sekolah juga. Ada lomba untuk membuat tumpeng kemerdekaan. Yang setiap grup terdiri dari orang tua siswa, dan guru. Satu grup nih. Kecuali TK ya. Kalau TK karena siswanya kecil-kecil jadi nggak bisa ikut. Jadi kalau yang kecil-kecil ya nanti orang tua dan guru saja. Saya ngelihat tuh pertandingan serius banget. Serius banget. Ada yang pakai celemetnya itu kembar. Pakai topinya. Wah pokoknya serius dan mereka itu kreatif banget. Wih, untuk lomba itu benar-benar harus konsentrasi, mempersiapkan semua. Dikasih uang 100.000 harus jadi tumpeng. Terserah tumpeng kemerdekaan bentuknya apa. Oh macem-macem. Ada yang bikin dari klepon, ada yang dari donat, ada yang dari ketan, ada yang dari nasi. Apa sajalah nggak tahu. Saya bilang begini, untung saya itu nggak ikut lomba ya. Kalau lomba suruh mikirin begitu pusing. Dan apa? Nanti diumumkannya waktu upacara 17 Agustus. Kalau upacara 17 Agustus orang tua nggak ikut. Anak-anak aja TK nggak ikut. Mulainya kelas 6. Tapi orang tuanya pada datang. Mau apa? Mau dengerin pengumuman. Menang apa enggak?
Waduh, yang menang senang sekali. Saya diajak foto. Itu lomba yang cuma sementara. Itu lomba yang sudah seneng dapat sertifikat, dapat hadiah, dapat duit loh, dapat duit. Tapi saya percaya duit itu kalau dibagi satu grup 5 orang dapatnya sedikit. Tapi seneng tetap ya, seneng bangga sekali. Kapan ada lagi Miss? Nanti kalau ulang tahun Terang Bangsa, saya bilang gitu. Wah, semangatnya luar biasa untuk bertanding. Bagaimana dengan kita sebagai orang percaya? Itu mah opsional. Ikut boleh, nggak ikut nggak apa-apa. Paling kalau guru-guru nyari partner orang tua yang nggak dapet, ini nggak dapet, cari ya pasti ketemu. Salah satunya Ibu Ane itu juga ikut bertanding, nggak tahu menang apa nggak ngerti. Tapi saya percaya kalau serius banget seperti itu, bagaimana dengan pertandingan iman kita yang mau tidak mau, ketika kita terima Yesus, kita masuk dalam sebuah pertandingan iman. Tapi lawannya bukan sesama orang percaya. Kita bertanding iman artinya kita sendiri harus begitu banyak mengalahkan diri untuk tetap berpegang kepada iman yang benar. Dan katakan rebutlah hidup yang kekal. Kita baca dari 1 Timotius 6 ayat 12 ini dengan versi mudah dibaca. Jagalah imanmu seperti mengikuti suatu pertandingan. Jadi tadi kita ikut dalam pertandingan iman itu dikatakan jagalah imanmu. Iman kita kepada Tuhan. Seperti mengikuti suatu pertandingan. Berusahalah dengan sekuat tenagamu untuk memenangkan pertandingan itu. Pastikanlah bahwa engkau menerima hidup yang selama-lamanya. Engkau telah dipanggil untuk menerimanya dan engkau telah mengaku percaya kepada Kristus yang didengar banyak orang. Kemarin tanggal 17 ada baptisan, 23 anak baptis, 1 pentahiran. Itu disaksikan dengan jemaat Tuhan, disaksikan dengan orang-orang percaya, dengan banyak orang bahwa mereka mengaku percaya kepada Kristus. Itu satu declare. Tapi pastikan bahwa engkau yang sudah dipanggil dan menerima itu, engkau akan menerima hidup yang selama-lamanya. Artinya mereka itu setelah dibaptis, sekarang hidup lagi kan, tetap hidup di dunia, terima Yesus, sudah dapat jaminan tentang kehidupan, keselamatan. Tapi itu dipastikan bahwa perjalanan hidup sebagai orang percaya itu terus bertanding. Bertanding dengan diri sendiri, bertanding dengan keinginan-keinginan daging. Dan kita harus berusaha sekuat tenaga, serius. Sama seperti ibu-ibu dan bapak-bapak yang ikut lomba. Saya lihat lomba TK, yang TK itu ada lombanya juga. Kemerdekaan ini setiap jenjang ada lombanya. Yang TK itu perlombaannya banyak sekali. Di sana pojok, di sini ada anak-anak lomba, anak-anak sama orang tuanya. Yang terakhir lomba orang tuanya, tarik tambang. Aduh, serius amat deh. Sampai giginya begini-begini, pengen menang. Kayak lagi kecil kurang mainan aja. Tapi bener, bersekuat tenaga. Sekuat tenaga. Enggak serius, enggak, ya sudahlah dilepas, udah tua lah saya, udah tua, enggak. Bener-bener. Nah seperti itu, usahakan dengan sekuat tenaga supaya kamu menang dalam pertandingan iman. Sebagai orang percaya juga seperti itu. Anak-anak sekolah, ada begitu banyak anak-anak sekolah yang sering gak punya harapan untuk melanjutkan. Tetapi sekarang begitu banyak perguruan tinggi, bahkan sampai perguruan tinggi yang terkenal memberikan beasiswa. Satu ketika ada anak ini anak dokter. Jadi kira-kira punya duit ya. Dia ikut ambil tes beasiswa di perguruan tinggi yang top dengan bahasa Inggris dan sebagainya. Dan dia dapat.
Sebenarnya Derang Bangsa udah banyak yang dapat tuh. 75% diskon. Gede kan? Sampai lulus itu 75%. Yang mestinya ratusan juta. Tapi anak dokter ini 100%. Kita tuh sampai kaget. Sampai ngomong begini, kadang-kadang manusia itu ya gitu. Aduh, ini sih dia punya duit ya, kok malah 100%. Mbok kasihkan sama yang gak punya duit ya. Itu kadang-kadang kita pikirannya seperti itu. Tapi kenapa dia bisa sampai 100%? Karena dia dari sejak kelas 10 punya nilai-nilai, mempersiapkan diri bertanding dalam pertandingan akademis yang mumpuni, yang serius. Sampai ketika dia lulus kelas 12, dia ikut tes, dia dapat 100%. Yang lain 75%, ada yang gak dapet. Nah, kita juga seperti itu dalam pertandingan kita. Kita harus benar-benar bukan, ya aku kan sudah terima Yesus, imanku kan sudah iman sama Kristus, aku sudah dibaptis, selesai. Terus kita berjalan dan kita pikir hidup ini ya cuma melewati waktu, asal kita sudah jadi orang Kristen, PW setiap pagi, nanti minggu ke gereja atau kita pelayanan. Bukan itu. Tapi tetap dikatakan oleh firman Tuhan, bertanding. Kalau bertanding itu mesti pakai persiapan. Kalau bertanding itu mesti pakai latihan. Kalau namanya bertanding itu kita harus fight. Nah, saya ingin memberikan satu contoh di dalam Alkitab. Markus 5 ayat 25 sampai 34. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu. Dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Ketika Tuhan menyembuhkan seorang wanita yang 12 tahun pendarahan, dikatakan imanmu telah menyelamatkan engkau. Gak jelas juga kan, dia bisa beriman dengan Tuhan. Tapi ketika Tuhan mengatakan imanmu, berarti itu iman yang benar. Dan Tuhan melihat itu. Sebenarnya dari mana sih wanita ini bisa punya iman sama Tuhan? Kita lihat dari ayatnya yang ke-25. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskan semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya memburuk. Lanjut. Dan dikatakan lanjut 26, 27. Dengar Yesus, dia masih punya iman. Imannya gak habis. Walaupun tuh sudah gak punya duit. Tapi dia masih punya pengharapan yang tidak hilang di dalam hidupnya. Pengharapan akan Yesus.
Apakah pengharapan itu? Ibrani 6 ayat 19. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Jadi pengharapan itu sauh yang kuat. Kalau kita tahu kapal kalau mau berlabuh ya, dia akan membuang sauh sampai ke dasar laut, dan itu akan menjadi pegangan buat kapal itu nggak lari kemana-mana. Walaupun ada ombak besar, kapal itu tetap terkait di situ dan tetap ada di pinggir pelabuhan itu. Itu pengharapan. Katakan sauh yang kuat dan aman buat jiwaku. Jadi kenapa perempuan ini bisa menang pada ujungnya dalam pertandingan iman? Karena dia masih punya pengharapan walaupun duitnya sudah habis. Dia tetap punya pengharapan bahwa dia akan sembuh dengan cara bagaimana? Awalnya dia hanya mendengar tentang Kristus. Pengharapan itu penting sekali buat kita orang percaya. Kalau kita sudah nggak punya pengharapan, sudahlah hidupnya akan loyo. Nggak pernah punya impian, boro-boro impian, bercita-cita, keinginan. Karena harapannya sudah hilang. Kemarin ketika saya datang ke sekolahan, di ruangan saya duduklah seorang ibu dengan anak yang lagi nangis. Anaknya itu lagi nangis terseduh-seduh gitu. Dia lagi bicara dengan Sir Steve. Kemudian saya masuk. Kenapa ini anak? Saya lagi perhatiin, yang pasti bukan anak terang bangsa karena tidak menggunakan seragam terang bangsa. Dia pakai baju biasa. Anak ini nangis terus. Terus saya tanya kenapa? Ternyata dia itu bilang, kalau aku nggak dipindahin sekolah, aku mau bunuh diri. Kenapa? Dia kelas 9. Karena dia dibully selama dari kelas 7 dibully. Dia gak pernah cerita sama orang tuanya. Kelas 8 gak pernah. Nah masuk kelas 9 ini dia dibully. Dia sudah tidak tahan. Terakhir dia mendapat tugas untuk membuat pakaian dari plastik. Dia lakukan dengan rapi. Begitu dia bawa ke sekolahan, teman-temannya datang dipotongin, disobekin. Dia nangis bagaimana dia dengan penilaiannya nanti. Dia pulang dia nangis dan semalaman gak mau tidur kalau dia tidak dipindahin sekolah. Waktu saya mendengar itu, saya dengerin juga Sir Steve lagi bicara. Kamu ini kelas 9. Kelas 9 sekolah itu gak lebih dari setahun lagi. Paling nanti kamu bulan Maret, bulan April mungkin kamu sudah ujian. Mama kamu harus masukin dengan uang gedung. Mama kamu harus bayar seragam, harus membayar kegiatan dan semua yang harus dibayar. Cuma sebentar kamu sudah masuk kelas 10. Kata bilang gitu Sir Steve-nya. Terus saya bilang begini, kamu kan punya Tuhan. Jadi ini anak memang minoritas ya. Udah minoritas, putih lagi. Jadi ya sudah kelihatan banget gitu. Kamu masih punya temen gak di sana? Teman di kelas semua mengebuli saya. Tapi saya punya teman di sebelah kelas yang baik dengan saya. Oke, bertemanlah dengan dia. Terus dikasih tahu, enggak apa-apa. Kamu masuk SMA Keterang Bangsa. Nanti ada early bird. Artinya pendaftaran di awal. September akhir atau Oktober kita akan buka early bird. Daftar kamu langsung di SMA kami. Kamu tidak menyusahkan orang tua, kamu tidak begini, pokoknya kita bicara. Dan yang pasti kamu punya Tuhan yang bisa mengatasi seperti itu. Itu tiba-tiba pengharapan itu tumbuh di dalam anak itu. Pada sesuatu yang dia akan dapatkan. Langsung berhenti menangisnya. Ya, saya akan sekolah di sini di SMA. Terus kita doakan, setelah kita doakan saya juga bilang, bukan berarti selesai doa kamu gak akan dibully loh. Kamu mungkin masih tetap dibully. Tetapi kamu punya Tuhan yang lebih besar dari semua orang yang dibully. Kita ceritain bagaimana menghadapi dibully orang. Dia kasih juga cerita bagaimana dia dibully. Tapi dia kemudian pulang dengan senyum. Dia bilang oke,
saya akan lanjutkan sekolah di situ. Apa yang bikin dia bisa begitu? Pengharapan. Nanti mamimu akan daftar di sini. Langsung minta nomor HP-nya, Sir Steve. Beritahu saya ketika mulai ada pendaftaran baru. Gitu. Oke, kasih nomornya Sir Steve. Dia pulang, bisa tertawa, bisa tenang. Dia pulang. Berapa bulan kamu akan ngadepin lagi? Syukur-syukur nanti kalau Tuhan bekerja dan kamu sungguh-sungguh minta tolong sama Tuhan. Kamu akan diluputkan dari semua. Minta telinga yang ditutup. Minta mata yang tidak melihat. Semua telinga yang gak mendengar, yang gak baik-baik. Dan pengharapan timbul. Seperti sauh yang kuat. Menjadi aman jiwanya. Pulang, pindah sekolah? Enggak. Tapi dia sudah memiliki satu iman. Dia bisa bertanding. Kamu gak usah lukai orang lain. Kamu tidak usah membenci teman-temanmu. Tapi kamu bisa bersikap bahwa kamu punya Tuhan yang sanggup menolong. Dan itu menjadi pengharapan. Hilang nangisnya. Langsung sudah cerah dan dia pulang. Harapan itu luar biasa. Seperti wanita 12 tahun. Dia punya pengharapan. Duitnya udah habis, tapi dia tidak hilang pengharapan. Ketika dia mendengar Yesus, ini jalan keluar yang lain. Bukan tabib, tapi dia dengar tentang Yesus. Yang kedua, selain pengharapan, hidupnya tidak berfokus kepada sakitnya. Dikatakan di dalam tadi Markus ya, Markus 5:26 kayaknya, 25-26 ya. Dikatakan namun sama sekali tidak ada faedahnya itu berobat di tabib. Malah sebaliknya keadaannya makin buruk. Jadi bukan lumayan lebih baik, sakitnya lebih berkurang, pendarahannya tambah sedikit. Tidak, dibilang makin memburuk. Tapi perempuan ini tidak melihat keadaan yang semakin memburuk. Tapi dia tetap punya iman untuk mencari Tuhan. Kebanyakan kita sudah tidak punya kekuatan untuk berharap, tidak punya kekuatan untuk cari Tuhan, tidak punya kekuatan untuk jalan ke depan mencari Tuhan. Karena lihat fakta. Faktanya saya sudah doa berulang-ulang, tapi kenyataannya mana? Seperti beberapa waktu yang lalu saya pernah menyaksikan rekan saya yang ikut di PA, dia bilang sudah hilang, imannya udah gak ada. Sampai saya sudah sempat berhenti berdoa. Tapi perempuan ini walaupun keadaannya makin memburuk, itulah yang namanya pertandingan iman. Pertandingan iman itu bukan ketika kita melihat tanda-tanda semakin baik. Tapi pertandingan iman ketika kita mempertaruhkan Tuhan dalam iman kita. Bahwa Tuhan kita itu Allah yang hebat dan luar biasa. Lebih daripada segala situasi yang buruk apapun. Amsal 14 ayat 8 mengatakan demikian. Mengerti jalannya sendiri adalah hikmat orang cerdik, tetapi orang bebal ditipu oleh kebodohannya. Hikmat orang cerdik itu ketika kita tahu, mengerti jalan kita. Tahu yang seperti apa, saya gak ngerti jalannya. Jalannya adalah tetap beriman kepada Kristus, itu jalannya. Kita gak cari-cari pertolongan yang lain, kita gak cari-cari yang kira-kira bisa ngademin kita. Tapi mengerti jalannya sendiri adalah jalan yang sudah ditentukan oleh Tuhan dalam hidup kita. Dan Tuhan itu gak pernah membiarkan kita salah jalan. Kecuali kita milih sendiri untuk salah. Hikmat orang cerdik, kita pasti pengen jadi orang cerdik ya. Adalah ketika kita tahu jalan kita sendiri.
Jalan kita apa? Ketika kita sudah diawali bersama dengan Kristus, ya berjalan dengan Kristus. Itu jalan kita sendiri. Sudah tidak ada yang lain. Pemazmur bilang di dalam 121 Mazmur ayat 1 dan 2. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tidak ada yang lain. Jalan orang cerdik mengetahui jalan kehidupan kita adalah ketika kita melayangkan mata pandangan kita ke gunung-gunung di mana ada pertolongan dari Tuhan. Biasanya kita nunduk ngeliatin masalah kita, nggak selesai-selesai. Tapi dikatakan mari seperti perempuan itu yang hidupnya semakin buruk, keadaannya semakin buruk, tapi dia melayangkan matanya ke gunung-gunung. Dia lihat dari mana bisa ada pertolonganku. Oh, dari Tuhan. Tuhan ada di gunung. Ya, Tuhan ada di gunung. Dia ada di atas. Ya, dia ada di atas. Dan siapakah Tuhan itu yang menjadikan langit dan bumi? Kenapa seringkali kita berharap kepada ciptaan dari Tuhan? Kita berharap kepada, oh di sana ada tabib, oh di sana. Oh, bukannya Tuhan gak mau pakai dokter, bisa. Tetapi pertolongan kita itu dari pencipta semua segala yang ada. Dan hati kita harus ke situ. Mungkin keadaan dan kondisi kita belum seperti yang kita harapkan. Tapi seperti perempuan ini udah habis duit tambah parah. Kira-kira ada jalan keluar enggak? Enggak ada. Mau berobat kemana juga pakai duit. Duitnya sudah enggak ada. Mobil bensinnya enggak ada, bisa jalan enggak? Enggak bisa. Keadaannya sudah parah banget. Tapi ternyata dia tetap maju dan lewat pertandingan imannya dia membuktikan bahwa pertolongan itu tetap ada. Yang pertama, pengharapan tidak hilang. Yang kedua, tidak melihat keadaan. Separah apapun dia percaya, aku mendengar berita tentang Yesus. Banyak kesembuhan, banyak mujizat dikerjakan. Aku pun akan mengambil bagian seperti itu. Yang ketiga, ayat 28 mengatakan demikian dari Markus 5 tadi. Ayat 28 bilang, sebab katanya asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Hebat sekali ini iman perempuan ini. Siapa yang pernah sih kesembuhan terjadi sebelum dia dengan menjamah jubahnya Yesus? Gak ada. Ini ide yang kreatif karena sebuah iman yang terus mau bertanding. Gak mau susah. Tuhan itu penuh dengan kuasa. Jubahnya aja aku pegang, pasti aku sembuh. Siapa yang ngajarin? Gak ada. Tapi Roh Kudus memimpin ketika dia bertanding dalam iman untuk sembuh. Dia tidak melihat ini loh parah banget. Mestinya jangan seperti itu. Gak mungkin, masa ya aku cuma pegang jubahnya bisa sembuh. Enggak. Dan kalau dia pegang jubahnya Tuhan Yesus, dia gak kenal loh sama Tuhan Yesus. Bisa-bisa dimarahin. Resikonya besar. Untuk nyerobot pegang jubahnya. Tapi imannya mengalahkan segala-galanya. Kita mau bandingkan dengan 2 Raja-Raja 5 ayat 11. Ini tentang Naaman. Pada waktu Naaman minta disembuhkan karena ada berita. Oh, di sana ada nabi loh, di Yerusalem ada nabi, di Israel ada nabi yang bisa sembuhkan. Ketika kemudian Naaman datang, ternyata nabinya gak mau ketemu dia. Pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakitku itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Kita seringkali kayak Naaman. Kalau kita minta tolong sama Tuhan, kita mau bikin skenario sendiri. Tuhan, harusnya kamu nih begini. Kalau kamu begini aku pasti ditolong. Kalau kamu begini aku pasti sembuh. Tuhan, kalau begini aku pasti menang. Kalau begini aku pasti lepas dari semua tindihan. Sering kali kita begitu kayak Naaman. Mau sembuh dibilang suruh mandi di sungai Yordan, dia bingung. Masa sungai kotor kayak begitu, aku sakit kusta bukannya tambah parah. Dan dia marah karena dia juga pejabat sih. Karena apa? Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ini nabi keluar, komat kamit, gerakin tangannya di atas penyakitku, terus penyakitku sembuh. Skenario kita
berbeda dengan apa yang Tuhan mau. Tapi kita lihat perempuan ini ketika imannya mengatakan, jubah Tuhan pegang aja, kamu akan sembuh. Saya percaya itu hasil dari iman yang dikerjakan Roh Kudus di dalam hatinya. Asalku jamah saja aku sembuh. Hebat sekali. Dan dia lakukan. Dan ternyata sembuh. Iman beyond human. Iman yang mengatasi kemanusiawian. Iman yang enggak seperti Naaman. Imannya pengennya ya kira-kira begitu. Kan dukun-dukun begitu tuh. Kumat kamit yang tempat sakitnya dipegang-pegang, diituin. Ini sih cuma ngomong, ditemuin aja, tidak. Tapi kita tahu ketika kita mau hidup dalam pertandingan iman kita, jangan bikin skenario sendiri. Biarkan Roh Kudus memimpin iman kita. Apa yang Tuhan mau, kerjakan. Sekalipun cuma kena jubahnya, enggak sampai nyenggol badannya Tuhan Yesus. Tapi ternyata ada kuasa yang bekerja ketika iman itu terus melekat dalam hidup kita. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, pengharapanku tetap kepada Tuhan. Dan aku percaya melampaui akal manusia, beyond human. Saudara-saudara, kita harus punya dan mau tidak mau setiap hari ada pertandingan iman. Pastikan pertandingan iman itu kita menangkan, yaitu dengan pengharapan yang tidak boleh hilang. Yang kedua, kita harus tetap fokus kepada Tuhan dan tidak pada keadaan. Dan yang ketiga, kita harus bisa memiliki iman yang terus dipupuk sampai keluar dari batas logika manusia. Kadang-kadang iman itu runtuh karena logika kita tidak pas. Sedikit mengupas apa yang sedang viral hari-hari ini di medsos. Saya nggak mau sebut pasti, tapi semua pasti bisa nebak. Orang Kristen, saya tiba-tiba dapat fotonya, hidupnya sekian puluh tahun yang lalu sebelum sampai hari ini. Sangat sederhana. Ada di gereja bersama dengan keluarganya dengan pakaian yang sangat sederhana. Anak-anaknya 3, istrinya sangat sederhana. Ada pendetanya di sebelahnya. Tapi hari ini pertandingan imannya itu menggeser semua itu. Kenapa? Karena di tengah-tengah perjalanan hidup seseorang, harapannya sudah bergeser bukan kepada Tuhan. Tidak lagi melihat Tuhan ada di gunung-gunung, pencipta langit bumi yang mengadakan semua yang ada bagi hidupnya. Kesempatan, kedudukan, status, dia pikir bisa diupayakan dengan kekuatan sendiri karena ada kesempatan. Dan imannya sudah bukan lagi iman kepada Tuhan. Sayang, pertandingan iman harus kita pastikan kita menjadi pemenang. Ketika kita punya iman beyond human dan pengharapan kita tetap kepada Tuhan. Karena pengharapan kepada Tuhan itu seperti sauh yang kuat yang tidak akan menggeser kapal kehidupan kita. Walaupun keadaan kita mungkin sekarang ini tidak seperti yang kita cita-citakan. Tapi percaya, musim pasti berlalu, ganti musim lain yang jauh lebih baik ketika pengharapan kita tetap kepada Tuhan. Sama seperti wanita 12 tahun pendarahan, asalku jamah saja, mari kejar Tuhan, jamah dia, jubahnya aja menyembuhkan penyakit 12 tahun. Apalagi kita yang setiap hari ada di tempat ini, kita bisa menjamah Tuhan, hadirat Tuhan bisa memulihkan kita. Mari kita terus ikuti pertandingan iman kita sampai kita memastikan hidup kita ada di dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati. Setiap orang rindu untuk mendapatkan suatu piala. Setiap orang ingin mendapatkan suatu kemenangan. Ya kan? Gak ada kita mengatakan aku mau kalah aja, gak ada. Ya, semua pengen di dalam pertandingan kepengen menang. Nah, bagaimana supaya bisa menang? Tadi udah diceritakan bermacam-macam sama Ibu Ina. Ada 2 hal yang saya tambahin.
Yang pertama, ada bagian yang harus kita lakukan, ada bagian Tuhan yang kita tidak bisa lakukan. Apa bagian kita? Lakukan kewajiban kita. Seperti Ibu Ina tadi ceritakan, untuk membuat pertandingan tumpeng, membuat pertandingan apapun, ada bagian yang mereka lakukan. Yaitu apa? Ya mempersiapkan segala sesuatu. Apa yang kriteria apa, misalnya tidak boleh lebih dari 100.000. Nah itu bagian kita yang kita harus lakukan. Ya. Lalu apa lagi? Mengerjakan segala sesuatu yang prima. Itu bagian kita. Apa bagian yang kita tidak bisa lakukan? Yang tidak bisa lakukan adalah di luar kemampuan kita. Seperti seorang juri. Juri itu memutuskan segala sesuatu di luar kemampuan kita. Kita sudah membuat sesuatu yang baik, tapi keputusan kan di tangan juri. Jadi ada bagian yang tidak dapat kita lakukan. Apa bagian yang kita tidak dapat lakukan? Itu bagian Tuhan. Apa bagian Tuhan? Yaitu satu, kita sebagai anak Tuhan beriman, percaya Tuhan jamin aku di lembah penentuan. Ya. Orang kalau sudah bertanding selesai, ya mempersiapkan segala sesuatu, 3 keputusan. Nah, keputusan itu siapa yang jamin? Gak ada yang bisa jamin. 2 hal ini harus ada dalam hidup kita, supaya pertandingan iman kita mencapai garis akhir dengan kuat. Ada bagian yang kita lakukan, yang tadi sudah diceritakan sama Ibu Ina. Yang kedua, yang dikatakan iman dan pengharapan. Minta kepada Tuhan, jamin aku Tuhan di lembah penentuan. Supaya aku bisa nyampe dan aku bisa dikatakan lulus dalam pertandingan dan menang. Amin. Yuk kita berdoa. Bapak, terima kasih buat selama 1 jam ini kami boleh menyembah Engkau. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah kami minta jaminan daripadamu. Tapi buat kami mempunyai tanggung jawab untuk melakukan bagian kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk semua dan semuanya. Ada bagian yang kami lakukan. Ada bagian yang tidak bisa kami lakukan. Adalah bagian-Mu. Tapi satu perkara, buat minta jaminan daripadamu. Terima kasih Tuhan, apapun yang saat ini kami hadapi dalam pertandingan apapun dalam gelanggang di dunia ini. Biarlah 2 perkara ini terus ada dalam hidup kami. Sehingga kami mengalami kemenangan demi kemenangan di dalam pertandingan iman. Terima kasih Tuhan, tidak ada satupun di antara kami yang tidak punya persoalan. Semua kami mempunyai persoalan. Tapi buat kami mengatakan di hadapan-Mu, biarlah pengharapan kami dan iman kami hanya kepadamu. Terima kasih untuk semuanya. Bapak, kami saat ini datang di hadapan-Mu. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Engkau tahu kemelut yang saat ini ada di dalam negara kami untuk menentukan kebenaran demi kebenaran yang terjadi dalam negara kami. Kami hanya minta pencerahan yang daripadamu. Kami minta hikmat daripadamu. Kami minta ketelitian daripadamu buat setiap yang mempunyai tugas untuk menyelesaikan segala kebenaran demi kebenaran dalam negara kami. Kami minta anugerah-Mu turun. Ikut campurlah Tuhan dalam perkara ini. Sehingga segala sesuatu yang saat ini dihadapi oleh negara kami menjadi transparan dan dapat diselesaikan dengan baik dan membuat keamanan buat bangsa dan negara kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, untuk resesi yang saat ini sudah mulai merambat Tuhan, untuk inflasi yang sudah mulai merambat. Kami hanya minta Engkau yang turun tangan. Engkau yang berdaulat atas keadaan perekonomian bangsa kami Tuhan. Ingat dan tilik anak-anak-Mu. Tolong Tuhan,
supaya negara kami dapat mengatasi akan segala sesuatu yang saat ini sedang dihadapi. Kami tahu tidaklah hal yang mudah, tetapi kami percaya hanya dengan hikmat, dengan marifat, dengan kesabaran, dengan kebijaksanaan, kami percaya pemerintah kami akan dapat menyelesaikan segala sesuatunya. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, baik di dalam maupun di luar negeri. Kami minta di dalam nama-Mu, perlindungan-Mu, penjagaan-Mu tetap menjagai mereka. Bawa mereka masuk di Goshen Tuhan, tempat perlindungan, tempat susu dan madu, tempat jaminan yang daripada-Mu. Inilah doa yang kami naikkan di hadapan-Mu. Buat anak-anak-Mu tetap bertahan sampai garis akhir. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Bapak, apapun yang saat ini Kau izinkan terjadi dengan adanya banyak malapetaka, kami minta tetap perlindungan yang daripada-Mu. Kami minta kami dibedakan dengan yang lain. Inilah permohonan kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Bapak, saat ini kami tetap membutuhkan yang dinamakan daya tahan tubuh Tuhan. Kami dan keluarga kami minta jaminan yang daripada-Mu. Minta pada hari ini suatu jaminan, yaitu kekebalan tubuh, imun yang sungguh-sungguh, daya tahan tubuh yang prima memasuki akan tubuh kami, memasuki akan seluruh anak-anak kami, cucu-cucu kami, dimanapun juga mereka berada. Tolong Tuhan, biarlah mengena, memasuki akan hidup kami, memasuki akan semua sel-sel dalam tubuh kami. Terima kasih Tuhan, kami menerima akan daya tahan tubuh yang baru. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh amat sangat baik. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah pengurapan ini memasuki akan seluruh hidup kami. Memasuki mata kami, memasuki telinga kami, memasuki akan bibir, mulut kami dan hati kami. Melepaskan kami dari segala yang jahat. Dan memberkati Tuhan akan tangan kami yang kami akan pakai untuk seluruh pekerjaan kami hari ini. Biarlah pada hari ini apa yang kami kerjakan bersama dengan Engkau, tangan yang sudah diurapi ini mendapatkan keterampilan untuk mendapatkan berkat-berkat yang sudah Kau sediakan buat kami. Dan biar Kau pimpin kaki kami Tuhan, untuk kaki kami berjalan lurus seperti yang Engkau mau, tidak berjalan salah di dalam menghadapi apapun. Terima kasih Bapak, hari ini dari pagi sampai malam kami persembahkan kepadamu. Pimpin kami ke jalan yang berkenan di hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.